Mafia itu ciri-cirinya setelah membunuh orang dia selalu menghilangkan barang bukti. Kalau orang anak buahnya salah ya bunuh. Antara surga dan neraka itu dindingnya beda-beda tipis. Suap, kemudian ada dugaan konsorsium. Itu kan hasil daripada pengembangan. Kalau judi online ini per tahun itu bisa puluhan triliun. PPATK itu kan follow the money. Kekaisaran Sambo banyak dipidananya. Mana lagi yang masih ada sisa-sisanya? Supaya dia tidak tumbuh liar. Polri tidak akan pernah runtuh apabila mafia-mafia itu dicabut, dibuang semua. Supaya darah dari almarhum ini tidak sia-sia. Polri ini betul-betul dibersihkan. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita kali ini di Cross Check di kanal YouTube medcom.id. Masih bersama saya Indra Maulana. Baik, kita akan tetap berbicara tentang perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Membuka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo seperti membuka kotak Pandora yang belum berujung. Ujung lain dari ulah Sambo adalah munculnya dugaan adanya mafia yang sangat berkuasa di tubuh Polri. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutnya dengan istilah kerajaan di dalam Polri dan atau istilah lainnya submabes yang sangat berkuasa. Atas terbongkarnya kebrutalan geng Sambo ini, Presiden Jokowi menegaskan ini adalah momentum tepat untuk mereformasi Polri. Apakah kerajaan Sambo ini ada kaitannya dengan pembubaran Satgasus Polri? Benarkah kerajaan Sang Kaisar Sambo akan melakukan perlawanan dan seperti apa aliran dana dalam kerajaan Sambo ini? Untuk menjawab pertanyaan ini telah hadir melalui Zoom saat ini mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat pagi, salam sehat Pak Susno. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Susno, senang sekali kita mendengar semangat Pak Susno. Pagi yang hadir. Iya. Kemudian ada mantan Kabais TNI Pak Soleman Ponto. Selamat pagi, salam sehat Pak Ponto. Selamat pagi, salam sehat Pak Indra. Ya, kemudian ada juga yang bergabung, kali ini kita akan berbicara komprehensif ya, dari kuasa hukum keluarga Brigadir J, Mansur Febrian SH. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Pak Susno dan Pak Soleman Ponto. Selamat pagi. Hormat. Selamat pagi. Lalu ada juga Pak Sulaiman, selamat pagi. Pagi Pak Susno, wah sawahnya bagus sekali di belakang. Segar ya. Mantap sawah. Segar. Kemudian ada Ketua Kelompok Humas PPATK M. Natsir Kongah. Selamat pagi Pak Natsir. Selamat pagi Mas Indra, selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Pak Nasir. Selamat pagi Pak Dengan Nasir. saya nih Pak Susno nih. Sehat-sehat ya untuk kita semua ya. Oke, saya ingin dengar perkembangan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini ya. Ini kita amati satu persatu yang cukup mengejutkan dan besar menurut saya ketika seorang Menko Polhukam sempat menyampaikan ya informasi bahwa pasti ada hambatan-hambatan dalam pengungkapan kasus ini karena ternyata di dalam internal Polri itu ada semacam kerajaan yang kekuatan sendiri dari kelompok geng Verdi Sambo ini. Ini sangat mengejutkan ini dan ini datang dari seorang Menko Polhukam. Tapi mungkin Pak Susno yang pernah berada di internal Polri, bagaimana sih Pak gambaran tentang Pak Susno ketika mendengar pernyataan dari Pak Mahfud MD seperti ini Pak Susno? Kalau dengar pernyataan Pak Mahfud, saya ya tidak kaget ya. Karena pertama Pak Mahfud itu posisi dan kedudukannya dia ada ketua Kompolnas, kemudian sangat akrab dengan hubungannya sangat intens ya ke dalam. Kemudian beliau adalah Menko Polhukam, dan kita tahu bahwa terbukanya kotak Pandora tentang pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat ini itu banyak dengan strategi Pak Mahfud ya, karena beliau adalah menteri koordinator ya, dia tidak operasional tapi dengan gaya dia ahli hukum, dia berpengalaman banyak, kemudian dia pandai memainkan media, dia lemparkan isu ke masyarakat tentang ini tentang itu, termasuk dengan hampir semua langkah-langkah itu kan kita lebih tahu awal dari Pak Mahfud ya. Apakah Pak Mahfud tahu itu dari dalam, apakah dari mana, itu nggak masalah lah bagi kita. Nah, sama dengan dia melemparkan mafia kerajaan. Yang pertama,
Ya terbukti Kapolri yang sudah ngangkatnya kan, dengan sekian 31 orang yang ditempatkan dalam tahanan khusus, itu kan adalah gengnya dia, ada jenderalnya, ada kombesnya itu setingkat kolonel kan, dan ada pama, katanya bertambah lagi. Nah inilah orang-orang yang ada di markas besar. Saya nggak tahu apakah ini ada jalur sampai ke daerah. Nah, sampai juga kan Pak Kapolri juga yang bubarkan yang namanya Satgasus. Oh, ada hubungannya nih Pak Susno ya dengan Satgasus itu ya? Ya, Satgasus ya yang mimpin kan Pak Sambo sendiri. Betul, kan. ya, Pak ya. Sambo sendiri, dia kan berarti kan punya jalur sampai ke bawah dan sebagainya. Terkait dengan Satgasus, ya mungkin, karena saya kan sudah pensiun, kayak seperti Pak Ponto lah, pensiunan. Tinggal melihat dari luar. Iya, ini mungkin dulu tujuan dibentuknya kan bagus untuk untuk menindak ya penyelundupan, menindak perjudian, menindak prostitusi, menindak segala macam lah. Jadi tujuannya bagus menindak, tapi lama-lama kok berubah menjadi melindungi gitu. Tapi syukurlah sudah dibubarkan. Nah terkait dengan ini sekarang ya insya Allah lah sudah diawasi dengan ketat oleh Menko Polhukam, Presiden sudah perintahkan sampai 6 kali. Ya. Kemudian Pak Mahfud katakan juga di dalam itu ada intrik, ya ada faksi-faksi. Ya mungkin saja kalau dulu faksi-faksi kecil ya biasa, hampir semua organisasi kan ada faksi. Minimal faksinya faksi liting ya. Oh ini angkatan saya. Tapi kalau sekarang ini kelihatannya faksinya udah bukan itu lagi. Faksinya gimana kira-kira Pak Susno? Ya itu Pak Mahfud yang sudah ngomongkan yang paling tahu. Ya. Sampai penyidikan ini ya awalnya kan susah bener gitu. Merekayasa nyaris sempurna. Tapi dengan tekanan massa gitu kan, media massa, kemudian media sosial, tak terbendung gitu kan. Jadi ini media massa, media sosial ini yang dengan berbagai ragam ini kekuatan yang sangat besar. Sehingga akhirnya gagal total yang namanya rekayasa yang dibuat. Beda dengan zaman saya dulu, saya 12 tahun yang lalu. Ya. Saya Kabariskrem loh, bintang 3 di organisasi itu. Ya. Direkayasa. Walaupun karena media belum begitu kuat ya, media sosialnya kan, baru ada SMS gitu, baru ada unjuk rasa gitu di bundaran HI menentang gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu cerita lama 12 tahun yang lalu. Tetapi saya tetap cinta Polri. Nah, dan saya yakin Pak Ponto dan lain-lain itu cinta Polri. Kita bukan hujat ya, mengkritisi ini bentuk cinta. Karena Polri ini tidak mungkin dihapuskan. Kalau dihapuskan bundaran HI kacau, nggak ada polisi, masa yang ngatur Pak Oga. Kemudian yang maling ayam di kampung saya, kalau tidak ada polisi kan gawat. Sekarang katanya anekdotnya hilang ayam, jadi hilang kambing. Nah kalau nggak ada polisi, hilang ayam, gajah yang hilang. Gitu. Jadi artinya polisi ini tetap kita perlukan. Karena cinta kita kritisi, yang bersifat membangun kita perbaiki. Nah apa sih kelemahannya sekarang? Kelemahannya sekarang nggak ada pengawasan. Pengawasan eksternal nggak ada. KPK yang jumlah personilnya saja tidak sampai 5.000, ada pengawas eksternal. Ya. Dan Kompolnas gimana Kompolnas Pak Susno? Kompolnas kan bukan pengawas, itu kan mandul. Nah, lihat aja statement Kompolnas kan, awalnya kan mengieskan saja kan, akhirnya dihujat. Jadi harus ada pengawas seperti Komisi Yudisial, seperti Dewan Pengawas KPK, orang luar. Dicari orang yang bersih, punya integritas bagus gitu kan, bukan pegawai negeri, bila perlu nggak perlu polisi di situ. Harus orang luar. Artinya kalau sekarang Kompolnas itu sebenarnya memang kewenangannya minim, terbatas, tadi dikatakan Pak Susno mandul, ataukah pelaksana di Kompolnasnya yang memang mandul gitu Pak? Ya karena kewenangannya terbatas dan jadi mandul, akhirnya daripada mandul benaran gitu, seolah-olah jadi corong. Lihat aja nada-nada statement Kompolnas kan lebih banyak kan mengiyakan apa yang dikatakan oleh tim rekayasa ya, bukan Polri. Dalam kasus ini saya katakan bukan soal tim rekayasa, Sambo CS kok, itu jangan disamakan Sambo CS. Pak Susno, tetapi apakah yang disebut geng Sambo yang begitu kuat dan disebut kerajaan oleh Pak Mahfud ini
belum terbongkar semua? Ataukah karena Pak Susno tadi mengatakan itu kan terlihat ada 31 yang di ini terus kemudian tambah. Enggak, itu apakah cuma itu saja ataukah ada yang sangat kuat juga di luar sana yang belum terungkap ke publik? Ya saya nggak tahu, tapi bisa jadi ya. Tapi sekarang ini kan sudah mulai kan bukan ditangkap namanya apa ya, ditempatkan di tempat khusus itu sama dengan ditahan gitu kan. Tempatkan khusus dan katanya Irwasum yang ngomong ini kan, kalau memang dia ada tanda-tanda pidana akan saya segera limpahkan ke Kabarisskrim untuk disidik pidananya juga, bukan hanya kode etik. Nah ini berarti kan ada gengnya. Yang kan yang rusak TKP itu kan bukan reserse kan, tapi gengnya mereka. Nah ini ada kalau itu. Nah apakah ini sampai ke daerah apa tidak, saya tidak tahu. Apakah geng-geng itu adalah Satgasus di bawah Verdi Sambo sehingga akhirnya dibubarkan itu Pak Susno? Ya kalau melihat itu kan Satgasus ya, karena Satgasus itu banyak anak buah dia, kemudian ada juga yang bukan anak buah dia langsung tapi berada di fungsi-fungsi lain. Nah, tapi karena itu masuk Satgas berarti di bawah komando dia dalam kesatgasan ya. Dalam kesehari-harian dia induknya organisasi dia, tapi dalam kesatgasan dia masuk di bawah komando Kasatgasnya atau komandan Satgas, tapi sekarang kan sudah dibubarkan. Dan penyidikan sekarang insya Allah kalau dikawal oleh media, dikawal oleh masyarakat, dikawal oleh Menko Polhukam, Ketua Kompolnas, dan Presiden mengawalnya. Tapi Presiden kan nggak mungkin dia ngawal kasus ini, urusannya banyak gitu kan, jutaan. Insya Allah sudah on the track, tapi tetap harus dikawal. Karena habis dari penyidikan dia sampai ke penuntutan. Habis penuntutan nanti sampai ke hakim. Kita nggak tahu di mana proses di dua lembaga ini. Jadi peranan media sangat-sangat penting, is very very important. Jangan lelah untuk mengawal ini. Makanya kita kawal terus juga ini lewat cross check Medcom ya Pak Susno ya. Oke, yang menarik juga begini Pak Susno. Artinya memang ketika itu disebutkan pembentukan Satgasus yang harusnya ikut membasmi kelompok-kelompok tadi perjudian dan lain sebagainya dulu, malah terkesan melindungi tadi kata Pak Susno begitu ya. Ini yang kemudian malah dibubarkan. Karena ada pertanyaan gini sebelumnya di edisi sebelumnya juga. Kalau memang persoalannya adalah di Sambonya, kan bisa diganti, Satgasusnya tetap ada, kan bisa diganti orangnya yang lebih kredibel, lebih berintegritas begitu Pak Susno. Artinya pembentukan ini juga dari awal menjadi seperti tidak terevaluasi dengan baik ya Pak Susno ya? Ya, jadi begini, sebagus-bagusnya organisasi, sebagus-bagusnya orang, kalau tidak ada pengawasan, dia tenden tuh nyeleweng. Nah sama, Satgas ini kan nyeleweng lama-lama. Terus yang berikut lagi, organisasi besar Polri. Polri ini kan organisasi sangat besar dengan kewenangan yang sangat besar diberikan undang-undang. Tapi pengawas eksternalnya nggak ada. Hanya ada pengawas Irwasum, hanya ada pengawas Kompolnas, tapi nyata-nyata kan dua ini kan mandul. Nah, pengawas satu lagi Propam, ternyata terbukti kan, Propamnya mandul, justru komandan Propamnya yang melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu, mumpung ini masih hangat, pepatah mengatakan besi ditempa selagi panas. Nah ini lagi panas ini sudah ada korban nyawa, darah, air mata gitu. Masa kita nunggu korban lagi? Bentuklah lembaga pengawas eksternal yang independen, yang tidak ada Polri-nya di dalam itu, yang punya kewenangan untuk mengawasi, memeriksa, memanggil, menyidangkan dan menjatuhkan sanksi. Ya, nanti saya akan ke Pak Susno lagi karena sebenarnya kan ada Komisi 3 DPR juga. Nanti Pak Susno ya, nanti Pak Susno. Saya ke Mas Mansur Febrian dulu sebagai kuasa hukum keluarga Brigadir J ya. Mas Mansur, kalau disinggung Satgasus, ini Brigadir J disebut juga masuk dalam Satgasus sebenarnya. Ketika semua rame membicarakan tentang motif pembunuhan, kemudian ini malah terkuak soal yang hal-hal seperti ini ya. Hal-hal yang terkait dengan Satgasus, kemudian ada kelompok-kelompok judi dan lain sebagainya. Apakah memang sebenarnya juga ada arah ke sana, Mas Mansur Febrian? Baik, Bung Indra, terima kasih. Maksudnya begini, saya luruskan pertanyaannya. Dugaannya, motifnya ini adalah terkait dengan hal-hal yang itu tadi, terkait Satgasus, terkait dengan
soal judi dan lain sebagainya, kemudian terkait dengan pernyataan kalau sampai ke atas, itu chat yang pernah dibuka oleh Pak Johnson Panjaitan dan juga Pak Kamarudin tidak salah. Kalau sampai ke atas, habisi. Apakah memang itu sebenarnya kaitannya persoalan ini, Mas Mansur? Baik, Bung Indra, selamat pagi. Terkait motif ya, yang sampai hari ini belum terkuak. Kemudian muncul berbagai macam spekulasi, kemudian juga muncul ada bagan yang tadi dinasti ya, semacam dinasti. Seperti kerajaan. Itu mungkin sedikit memberikan jawaban kepada kami ya, karena ada kata-kata yang itu tadi naik ke atas. Naik ke atas ini apa? Dan sampai hari ini belum ada yang menjelaskan. Perlu juga disampaikan per hari ini juga hari Jumat itu UPC sudah dijadikan tersangka karena kasus ini begitu. Nah, ini harus diungkap. Kami tidak bisa berspekulasi apa sih sebetulnya motifnya karena ini tugas daripada penyidik. Jadi kami masih menunggu daripada penyidik. Namun yang harus diketahui adalah dari awal kami sangat menolak adanya fitnah terkait dugaan pelecehan seksual. Dari ke atas habisi itu sebenarnya terungkap dari siapa, Mas Mansur? Mungkin bisa dijelaskan lebih komprehensif. Itu ada komunikasi antara almarhum ya, antara almarhum ini ada jejak digital ya yang mengatakan bahwa apabila naik ke atas dihabisi begitu. Itu jejak digital di pernyataan almarhum di chat dengan siapa? Di chat dengan salah satu saksi yang sudah kami sampaikan ke penyidik waktu itu di Sungai Bahar. Jadi sudah disampaikan juga kepada penyidik semuanya. Dan itu akan terbuka sebetulnya semua ketika HP almarhum ini dikembalikan, ditemukan. Jangan diganti yang baru dong. Jadi temukan yang 3 ini di mana. Itu harusnya. Apabila memang tidak ketemu, kita kan punya Kominfo. Kominfo ini kan sudah sangat canggih. Tentunya setiap nomor, setiap data kan sudah ada di sana. Tinggal koordinasi lah pihak penyidik, pihak Polri ini untuk membuka chat daripada almarhum ini ke siapa saja itu pasti terbuka. Tapi dari kuasa hukum, Mas Febri, dari kuasa hukum itu sempat menelusuri tidak kata-kata yang kalau sampai ke atas habisi itu terkait dengan jangan-jangan ada dugaan dengan kelompok atau kekaisaran atau kerajaan yang sempat disinggung oleh Pak Mahfud MD. Nah, terkait kekaisaran ini kan kita baru terbuka akhir-akhir ini. Apa sih yang dimaksud kekaisaran? Karena kan masih diperbincangkan ya terkait hal tersebut karena Menko Polhukam menyampaikan seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pengembangan daripada perkara ini. Tapi walaupun itu dibuka dan itu belum terang, ini jangan sampai menutup motif daripada 340 ini. Ini akan menjadi pengembangan. Ya. Itu tetap ya, harus ya. Kami akan mengawal terus tetap bahwa ini harus terungkap siapa saja pelaku yang sebenarnya terkait penembakan awal almarhum, apa motifnya, dan kenapa harus tega bahwa almarhum ini dihabisi dengan cara seperti ini. Kemudian kalau kita cross-check ke belakang bahwa almarhum ini dikatakan cuma sekedar supir kan waktu itu, bukan ajudan. Kemudian ada yang menyampaikan spekulasi bahwa almarhum ini mengidap penyakit kelainan segala macam, itu dapat ditepis ketika terbuka terkait Satgasus. Satgasus dan almarhum ini ada dalam susunan Satgasus tersebut. Apakah ia mungkin seseorang yang mengidap kelainan segala macam bisa dijadikan Satgasus begitu? Nah, dengan dibubarkannya Satgasus ini itu menjadi progres yang sangat luar biasa. Mas Mansur, saya potong dulu sedikit. Saya tertarik dengan yang ini nih. Tadi Mas Mansur menyebutkan terjawab dengan Satgasus karena Yosua almarhum juga masuk dari Satgasus. Yang masuk Satgasus itu pasti pilihan, ya kan? Tidak ada yang kelainan-kelainan tadi Anda sebutkan itu. Tapi saya ingin lebih masuk dalamnya bahwa Brigadir Yosua almarhum ini juga masuk Satgasus. Apakah kemudian ini publik jadi berkembang nih pertanyaannya? Apakah kemudian sebenarnya kemungkinannya almarhum itu dihabisi terkait dengan persoalan-persoalan Satgasus yang sekarang dibubarkan. Yang tadi Pak Susno menyebut dulunya harusnya memberantas judi online atau darat, memberantas dan lain-lain sebagainya itu ya, narkoba dan lain sebagainya. Sekarang kok malah terkesan melindungi, itu kan dugaannya begitu. Apakah
almarhum ini mengetahui hal-hal yang tidak benar di dalam situ, sehingga kemudian dihabisi. Itu pertanyaan publik sekarang, Mas Mansur. Dari kuasa hukum seperti apa dugaan Anda atau analisis dari kuasa hukum? Karena ini kan akan ke persidangan. Nah, untuk terkait Satgas ini kan tim khusus ya. Untuk spesifikasi kemudian muncul dinasti itu kan juga kami baru mengetahui saat ini. Namun yang kami sampaikan tadi adalah si almarhum ini ketika di Magelang itu melihat ada pertengkaran daripada ibu dan bapak. Nah, apakah pertengkaran ini karena si almarhum ini diinstruksikan ibu untuk melihat bapak kemana-kemana atau bagaimana, kita juga tidak tahu. Intinya ada pertengkaran di sini. Apakah itu masalah pribadi si bapak diduga? Nah, tentunya ketika ada terbongkar, misalnya ada dugaan suap, kemudian ada dugaan konsorsium segala macam, itu kan hasil daripada pengembangan tentunya. Penyidik apa sih motifnya? Nah, dari motif ini kan akan berkembang kemana-mana. Oh, ternyata nanti ditemukan dugaan judi atau dugaan miras atau segala macam, itu kan hasil pengembangan dari motif. Itu tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya kami dari awal sudah memperingatkan, sudah jujurlah gitu kan, dan bertobat. Itu yang intinya, jujur dan bertobat. Jangan bertele-tele, jangan ditutupi, jangan korbankan keluargamu apalagi istrimu untuk menutupi sesuatu hal yang kau lakukan. Misalkan seperti itu. Itu kalau hanya terjadi terkait dengan Verdi Sambo yang memang sekarang sudah tersangka dan sudah mengaku sendiri dalam pemeriksaannya kan. Itu kalau terjadi hanya terkait pribadi FS atau mungkin dengan keluarganya, Pak Febri. Kan tidak terbuka itu karena kaitannya ini kita nggak tahu ya. Karena disebut kerajaan loh di internal Polri begitu. Geng yang kuat, ada pihak-pihak lain. Nah, kita berbicara hari ini itu ingin menganalisis itu sebenarnya. Siapa ini yang kerajaan-kerajaan lain di sana itu, berangkat dari Verdi Sambo tentunya. Nah, saya ingin lemparkan pertanyaan ini ke Pak Soleman Ponto dulu. Sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, ada analisis khusus nih pasti, Pak Ponto. Yang ternyata yang terjadi bukan polisi lawan polisi di rumah polisi, tapi polisi lawan mafia di rumah polisi. Itu saya ngomong. Mengapa mafia? Kenapa kok mafia? Mafia itu, saya bilang lagi, ciri-cirinya setelah membunuh orang, dia selalu menghilangkan barang bukti. Dia bersihkan tempat kejadian. Dia buat alibi dan dia buat berita bohong. 4 persyaratan perbuatan mafia terpenuhi apa yang dilaksanakan oleh Kaisar Sambo. Kalau menurut Bapak Mahfud, Kaisar, bagi saya mafia. Karena perbuatannya itu terpenuhi. Diikuti lagi apa? 30 orang diperiksa. Artinya apa? Itulah anak buahnya mafia-mafia yang ada di polisi. Makanya saya bilang, mari kita bantu polisi ini untuk lepaskan polisi dari cengkraman para mafia ini. Ya, betul. Dan itu kan saya sudah ngomong itu berapa bulan lalu itu. Ya, betul. Ya kan? Nah, hingga yang kenapa sekarang kok mafia itu terjadi? Kan itu. Bagi saya itu mafia, Pak ini bilang Kaisar, ya silakan aja. Tapi itu mafia. Ya. Karena apa? Dia punya kekuasaan. Dan dia punya apa? Mafia itu, kalau orang anak buahnya salah, ya bunuh. Ya itu aturannya. Nah, ini salah satu bukti. Nah, kalau sampai ke atas, saya bunuh, habisin. Nah, sampai ke atas itu apa? Ada 2 kemungkinan sampai ke atas. Yang satu, sampai ke atas itu karena ada affair dengan sesama. Kalau dulu di TNI itu KBA, Keluarga Besar ABRI. Wah, itu fatal itu. Itu begitu ketahuan itu pasti dipecat. Saya tidak tahu kalau di Polri sekarang ya. Nah, apakah dia ketakutan itu sehingga kalau itu naik ke atas saya bunuh. Nah, atau ada yang lain. Nah, tapi itu pembunuhan itu adalah hukuman di dalam organisasi mafia. Nah, kan itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Sambo jadi sakti mandraguna seperti itu? Saya mempelajari kode etik peraturan Kapolri tentang kode etik itu tahun 2011 punya itu. Yang buatan tahun 2011 itu memang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Propam. Oh. Itu di Propam itu besar, terlalu besar. Kalau saya bilang itu terlalu besar. Terlalu besarnya seperti apa, Pak Ponto, boleh dijelaskan? Ya, dia bisa semuanya, diperiksa semuanya kok sama dia. Mulai dari Kapolda siapa aja, kalau dia pikir saya mau menyelidiki atas nama menyelidiki diberikan itu, ya dia bisa lakukan. Tidak ada pembatasan itu.
Itu yang 2011. Lalu diganti pada tahun 2022 sudah hilang itu. Sudah nggak ada lagi itu. Yang buatan tahun 2022 yang terbaru. 2022 itu bulan apa? Wah, saya lupa bulannya Oke. itu. Oke. Tapi yang jelas 2022 itu sudah jauh sekali bedanya dengan 2011. Tapi jangan lupa kejadian ini adalah hasil 2011. Oh iya. Nah, ya kan? Itu. Mungkin baru dievaluasi kok terlalu Nah, kuat barangkali ini. Artinya sudah terendus, Pak ya. Mungkin ya, saja sudah saya terendus. belum lihat itu detailnya. Oke. Tetapi dari situ saya bilang, nah yang kedua yang membuat dia sakti lagi, sudah ada perkap itu dibikin lagi Satgasus, tambah lengkap kesekretarian, sehingga apa akibatnya? Orang yang bukan beliau sendiri yang di situ, itu sudah dia sendiri tuh bingung, lupa. Saya ini raja karena ada sebagai propam atau karena sebagai Satgasus. Akhirnya dia jadi raja sendiri lah. Jadi 3 akibatnya. Nah, sebagai propam, sebagai Satgasus, dan dia mengangkat diri sendiri yang dibilang Pak Susno tadi. Ya. Akhirnya dia melenceng ke sana kemari, dibawa ke sana kemari suka-suka dia. Karena dia sudah merasa begitu hebatnya. Terdengar tersiar juga bahwa Bintang 3 pun sempat kesulitan ya menghadapi. Kalau dilihat seperti itu, apa namanya penyelidikan, kata penyelidikan itu biasanya tidak disebutkan di dalam aturan. Penyelidikan itu bebas, siapa aja bisa. Tapi di dalam berkap Kapolri itu nomor 1 penyelidikan oleh Kadif Propam. Nah, itu. Ya kalau penyidikan ya, tapi penyelidikan itu tertutup, tersembunyi, biasanya itu pekerjaan intelijen itu. Tapi ini boleh dilaksanakan. Jadi penyelidikan dia boleh panggil aja, boleh kok di situ. Nah, itulah yang mengakibatkan Sambo ini jadi seperti itu. Nah, yang ketiga membuat dia begitu. Ini anak ini umurnya masih 48 tahun. 48 tahun sudah memegang kekuasaan yang begitu superpower. Ya terbang ke angkasa, melayang-layang, dia lupa di bumi. Sudah tidak dianggap siapapun apapun. Berarti bisa juga disebut ada salah urus organisasi dong Pak Pardi. Kalau begitu kan ujung-ujungnya kita bicara tentang Kapolri kemudian kalau begini. Ya bisa, memang itu ada akibatnya karena orang terlalu muda diberikan kewenangan sebegitu. Ya terbang. Yang tua mau ngasih tahu nggak enak, yang muda di bawah dianggap angin sama dia. Jadilah dia single fighter kan. Terbang melayang-layang. Siapa yang tua-tua mau ngasih tahu? Apalagi yang pensiunan kayak Pak Susno ya Pak, nggak mungkin didengar lah. Nah, itu karena dia sudah merasa hebat. Saya 48 tahun bintang 2 kok hebat. Jadi sudah nggak ada yang didengar. Dari mana kita bisa tahu? Akibatnya itu begitu dia nembak orang kemana-mana dia bikin bohongnya kan. Semua kena dibohongi. Karena dia jalan sendiri, tidak ada lagi orang yang mau memberikan pengelahan kepada dia, kepada siapa? Tidak ada orang yang disegani. Nah, yang Pak Susno bilang tadi, tidak ada pengawasan lagi sama dia. Bahkan isunya sempat merencanakan mau menyuap Baradae ya, untuk dibayar berapa 1 miliar atau berapa miliar begitu. Kekuatannya bisa 2 tadi, kekuatan uang dan memang kekuatan powerful yang diberikan oleh aturan. Diberikan oleh 2, diberikan oleh perkap dan kewenangan Satgas itu. Yang tidak jelas aturannya, justru tidak jelas aturannya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebenarnya. Ya. Okay. Dengan tongkatnya yang dipakai terus gini, I am the commander, follow me katanya kan. Oke, nah saya kembali ke Mas Febrian dulu sebelum ke Pak Kongah nanti ya. Sedikit lagi Pak Kongah, sabar sebentar Pak. Ini karena terkait dengan tiba-tiba dari kuasa hukum kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua yang menyebutkan bahwa ada 4 rekening atas nama Yosua diambil alih oleh Verdi Sambo 2 hari setelah Yosua meninggal dan kuras dananya mencapai 200 juta rupiah. Penjelasannya seperti apa Pak? Coba disampaikan lagi Pak Febri. Baik Bung Indra, tentunya dari perkara ini kami tidak tinggal diam. Kami selalu melakukan investigasi, mencari bukti-bukti baru. Yang lebih aneh dari bukti-bukti yang kami kumpulkan itu, apakah mungkin
seorang yang sudah meninggal bisa melakukan transaksi transfer atau pengambilan uang dari rekening pribadinya. Meninggal tanggal 8, sekitar tanggal 12 Juli itu ada transaksi. Seperti yang Pak Susdo katakan, apakah arwahnya bangkit lagi melakukan transaksi? Mungkin atau ada hutang yang belum dibayar atau bagaimana, kan begitu. Nah, Sorry Mas Mansur, itu ketahuannya ada transaksi dari rekening itu tuh gimana caranya Mas Febrian? Apakah memang itu ada hasil investigasi kami dengan tim. Yang tentunya nih kami sampaikan juga sudah kepada penyidik tanggal 16 hari Selasa kemarin kalau tidak salah. Ngeceknya maksudnya Mas Febrian dari bank atau dari kartu ATM ngecek dananya kok hilang gitu jadinya atau gimana? Nah, ada itu intelijen kami mungkin tidak bisa disampaikan di Ini media rahasia begitu. ya, rahasia ya. Ini rahasia kami, ini sudah kami sampaikan ke Kabarreskrim waktu itu dan tidak dibantah. Dari hal tersebut. Nah, inilah jadi pengembangan. Apakah jumlahnya bisa berapa seorang yang sudah tepatnya? kurang lebih 200 juta tanggal 12 itu mengalir ke salah satu tersangka. Oh. Nah, ini kan apa yang bikin bingung itu almarhum meninggal tanggal 8. Tapi kenapa HP-nya yang hilang, laptopnya hilang, kemudian rekeningnya tidak dikembalikan? Nah, pertanyaannya apakah sudah disita oleh penyidik atau bagaimana? Kalau memang disita ya, Mbok disampaikan surat penyitaannya. Nah, tiba-tiba siapa yang bertransaksi? Itu kan kalau misalnya ada titipan uang atau apa karena untuk kebutuhan rumah tangga di keluarga tersebut, ya izin dulu lah kepada pihak keluarga kan begitu. Itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan ilegal karena orangnya sudah meninggal, yang punya hak itu ahli warisnya, tidak ada yang lain. Walaupun pangkatnya apapun, ya kan, berkuasa apapun, orang tidak boleh mengalihkan dana milik almarhum dengan serta-merta tanpa disertai oleh ahli warisnya. Karena itu nggak ada hubungannya dengan pangkat sebenarnya kan, memang kan itu takutnya karena takut mungkin dibantu lah untuk mengeluarkan uang tersebut atau bagaimana, ataukah memang transfernya by M-Banking karena HP-nya kan hilang sampai hari ini, nggak tahu di mana, ATM-nya juga nggak tahu di mana. Kalau itu disita harusnya ada surat penyitaan yang disampaikan ke kuasa hukum. Seharusnya. Jadi sampai sekarang surat penyitaan pun nggak ada dari kepolisian. Artinya HP itu masih nggak tahu di mana gitu ya? Betul, tidak ada. Sampai hari ini tidak. Isi paling penting dari HP itu yang mau dicari oleh Mas Mansur dan kawan-kawan kuasa hukum dari almarhum Yosua ini apa? Nah, dari HP tersebut tentunya akan terbuka interaksinya seperti apa sih dengan Pak FS dan Ibu PC dan yang lain-lainnya. Komunikasi apa sih yang ada di dalamnya. Itu kan akan memperkuat bukti-bukti kami kalau memang itu betul-betul ada. Tapi kalau dihilangkan bagaimana? Nah, berarti ada cara pembuktian lain nggak kalau misalnya HP pun nggak ditemukan? Nah, makanya kita akan melakukan projustisia, kita akan melaporkan secara resmi adanya pencurian dari pada harta almarhum. Ini kan pencurian, tindakan ilegal ini. Apalagi mengalihkan uang almarhum dengan cara-cara ilegal karena bukan dilakukan oleh ahli waris. Ini akan kami laporkan juga. Selanjutnya kami juga akan melaporkan. Oke, itu yang soal HP ya. Artinya pencurian uangnya ini lewat mobile banking HP itu, Mas. Nah, apakah itu melalui mobile banking atau by transfer ATM kan kita juga tidak tahu. Nanti tentunya kita akan bersurat ke bank-bank masing-masing apabila memang ada transaksi ATM. Itu kan pasti terrecord. Siapa sih yang mengambil, siapa sih yang bertransaksi kan begitu. Kenapa bisa masuk ke si rekening A, si rekening B kan gitu. Mas Febri tadi menyebutkan sudah menemukan alirannya atau dilakukan oleh ke salah satu tersangka tadi. Mas Febri sempat menyebutkan itu ya. Di lingkupan tersangka itu. Itu mengalir ke salah satu tersangka atau yang melakukan salah satu tersangka? Diduga ada mengalir ke salah satu tersangka ke tersangka itu dan dilakukannya oleh kami juga tidak tahu siapa kan begitu. Siapa yang memindahkannya? Apakah dengan kuasa tadi, kekuasaan daripada pemilik jabatan tadi atau bagaimana kita juga tidak tahu. Karena setahu saya yang boleh ataupun yang bisa memindahkan adalah seseorang yang memang dekat, kebiasaan dan mengetahui PIN ATM-nya. Kemudian nah itu maksudnya jangan-jangan pihak keluarga atau adik atau apa gitu. Ya karena dari Sungai Bahar sana tidak ada yang menerima handphonenya, tidak ada yang tahu akses mobile bankingnya, tidak ada yang punya ATM-nya. Kok bisa ada transaksi? Siapa ini gitu kan? Walaupun misalnya ada orang yang dipercaya, ketika si almarhum ini sudah meninggal, sudah tidak ada, tidak boleh lagi kecuali. Iya. Kalau diambilnya dari misalnya ini misal ya orang yang dekat tadi, misalnya dari keluarga ke bank gitu nggak mungkin ya, Mas Febri?
Nah, kalau misalnya pihak keluarga kan kita juga harus penetapan waris dulu. Saya sebagai ahli waris resmi dan kita punya hak. Itu kita ada hukum waris, tidak boleh Tidak ada ya, dilangkahi. belum ada ya. Ya, walaupun misal sedekat apapun dengan kawan, ketika kawan kita meninggal, kita dipercaya dan kita tahu semua aksesnya, kita tidak boleh melakukan hal ilegal tersebut. Yang boleh hanya ahli warisnya. Oke. Itu kita Mengalir poin ke di situ. salah satu tersangka itu siapa, Mas Febri? Itu sudah kami sampaikan ke penyidik. Oh, ini masih Intinya rahasia ada di juga salah ya? satu tersangka itu mengalir, ya. Oke. Yang dugaan otak pembunuhannya atau yang baru ditetapkan baru-baru ini? Ada di lingkaran itu. Oh, di lingkaran. Iya, ada di lingkaran itu. Belum bisa disampaikan ya, belum bisa disampaikan. Belum bisa karena kami harus melakukan pro justisia dulu. Jadi biar kita menyampaikan itu tidak spekulasi. Ada Baik. fakta, ada bukti-bukti yang real. Oke. Nah, PPATK bagaimana Pak Natsir dengan adanya ini? Apakah langsung melakukan penelusuran seperti, kan bisa juga PPATK inisiatif ya, tidak harus menunggu permintaan dari pihak keluarga atau dari kuasa hukum begitu ya Pak Natsir? Ya, selamat pagi Mas Indra, Pak Ya, pagi, Mas. Ponto, Pak Susno, dan Mas Mansur ya. Mm-mm. Jadi PPATK itu pendekatannya bisa proaktif dan bisa juga by request ya. Oke. Artinya permintaan informasi yang disampaikan oleh penyidik. Juga bisa proaktif ya. Ya. Nah, dalam hal ini kami sudah membekukan ya rekening-rekening terkait dari kasus yang ada, dan itu merupakan hasil dari koordinasi dengan penyidik, dalam hal ini Barreskrim. Dan sebenarnya mekanisme ini sudah bagus ya, sudah berjalan ya, karena memang PPATK itu pertama menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan. Ya Pak Natsir, apakah tim Sus Polri atau Barreskrim Polri atau kuasa hukum pihak manapun atau mungkin juga Komnas HAM sudah pernah minta data ke PPATK soal aliran dana Irjen Verdi Sambo? Kita terus melakukan koordinasi ya terhadap penyidik. Oh, Barreskrim ya? Iya. Jadi Ya, terus itu melakukan koordinasi dengan penyidik Barreskrim ya Pak ya? Terus kita melakukan koordinasi ya. Oke. Tapi hasil dari koordinasi, hasil analisis, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu hanya bisa disampaikan kepada penyidik. Tidak bisa saya sampaikan di ruang publik ini seperti Baik. Ya, hasilnya sudah pasti akan disampaikan kepada penyidik ya Pak, sesuai dengan aturan perundangan. Iya, Mas Indra. Dan tapi tadi disebutkan sudah melakukan pemblokiran ke beberapa rekening, itu kan tadi disampaikan juga Pak ya oleh Pak Natsir ya. Iya. Itu ada berapa rekening Pak yang diblokir Pak? Nah, ini kan berproses dia. Oke. Jumlah rekening dan angka berapa di rekening itu yang tidak bisa kami sampaikan. Betul. Tapi sudah dilakukan pemblokiran terhadap berapa rekening Pak? Rekening-rekening yang terkait lah. Jumlahnya sendiri juga saya tidak bisa sampaikan seperti itu. Oke, Pak, ini kan awalnya memang kasusnya disebutkan pembunuhan dan faktanya memang ya, bukan awalnya tapi berkembang dari situ. Lalu berkembang soal pembubaran Satgasus di tubuh Polri, muncul pernyataan dari Menko Polhukam terkait dengan kerajaan Verdi Sambo di dalam, disebut Kaisar Sambo, kemudian disebut Submabes bahkan. Kalau disebut Submabes ini kan berarti kan malah saingan dengan Kapolrinya sendiri ya. Istilahnya mungkin bisa saja seperti itu Pak. Nah terkait dengan ini apakah PPATK juga proaktif atau menerima permintaan dari kepolisian untuk tidak sekedar rekening terkait mungkin Verdi Sambo dan Joshua atau mungkin terkait dalam kasus itu saja, tapi terkait dengan kerajaan ini Pak, itu PPATK sedang melakukan penyelidikan nggak Pak Natsir? Ya, roh dari pekerjaan tugas fungsi kewenangan PPATK itu kan follow the money. Jadi orang uang hasil kejahatan. Jadi ada kemungkinan ke sana Pak ya. Jadi dari satu case itu bisa berkembang kemana-mana. Follow the money Pak ya. Follow the money, mengejar uang hasil kejahatan. Artinya itu dilakukan oleh PPATK Pak ya. Dan itu pekerjaan PPATK. Jadi tidak hanya berhenti pada satu case yang meledak itu saja Pak ya, Pak Natsir ya. Oke, itu butuh berapa lama waktunya untuk membongkar? Dan apakah ada kemungkinan nanti rekening-rekening lagi yang juga diblokir Pak Natsir? Tergantung case-nya ya. Jadi ada yang mudah, ada yang payah ya. Artinya
Kalau yang case yang berat itu sampai ini saat ini kan hampir dengan 5.0 ya, artinya begitu canggihnya engineering keuangan yang dilakukan ya. Biasanya itu para crazy rich yang muda-muda tuh cukup canggih gitu ya. Tapi kalau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bupati, gubernur, misalnya itu masih sangat mudah gitu ya. Memberikan izin, kemudian dapat suap misalnya, Suap, ya. yang begitu-gitu. Itu paling 2-3 layer paling Pak Natsir kalau yang konteksnya Iya. gitu ya. Tapi kalau yang sudah jaringan seperti canggih itu dia kerajaan ini, bisa 10 lapis ke atas, ke bawah, ke samping. Kemudian dari mulai negara-negara dituju ke tax haven, terus kemana-mana lagi, macam-macam. Artinya memang ya perlu waktu itu menyesuaikan dengan case yang ada. Bisa berarti cepat, kerajaan bisa betul lambat. ini kalau sampai ke sana-sana ada tax haven segala macam Pak Natsir ya. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Susno, bagaimana Pak Susno melihat ini Pak Susno? Ini luar biasa loh ini. Kalau disebutkan follow the money-nya memang Pak Natsir tidak bisa belak-belakan ya. Nama dan segala macam, memang aturan perundangannya tidak begitu, harus ke penyidik ya. Tapi kalau bisa sampai 10 layer PPATK melakukan investigasi terkait uang-uang hasil kejahatan ini berarti bukan hanya kerajaan kalau disebut dalam Polri, ini udah gurita ini Pak ya. Bagaimana Pak Susno melihat ini Pak Susno? Nah, yang nantinya akan menyelidiki apakah ini betul dari kejahatan, tujuannya untuk money laundering. Nah, predikat crime-nya itu bisa perjudian, bisa suap, bisa korupsi, dan lain-lain. Itu oleh PPATK kan diserahkan ke penyidik. Nah, tinggal penyidik ngembangkannya. Jadi bagus kerja PPATK memang begitu. Dan hampir korupsi-korupsi besar di negeri ini, peran dari PPATK yang membongkar itu di bidang keuangannya. Hanya termasuk teroris juga ya. Jadi case ini bagus sekali. Kenapa bagus? Menyebabkan lembaga-lembaga di Republik ini bekerja extraordinary. Khususnya Polri bekerja keras, walaupun di dalam mungkin awalnya banyak hambatan, tapi mendapat support dari masyarakat yang cinta Polri, mendapat support dari Menko Polhukam, dan support atau backup yang paling kuat dari Presiden. Presiden sampai 6 kali menyatakan kalau nggak salah ya, buka tuntas, tak ada yang ditutup-tutupi. Nah itu luar biasa support Presiden itu. Nah itu tentunya ada kalimat itu kan tidak selesai, tapi dalam hati Presiden ya, buka tuntas. Ujungnya mungkin ada, kalau kamu nggak bisa kerja, awas loh. Kan gitu. Dan ini bagus sekali. Bagus. Tadi Pak Natsir kan sudah bilang sebenarnya bahwa sudah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening, ya kan? Walaupun tidak sebut berapa rekening, bisa saja berkembang jumlahnya dan lain sebagainya. Artinya bukan karena juga awalnya dari uang 200 juta almarhum Yosua yang hilang juga setelah beberapa hari terjadi pembunuhan, karena sudah pemblokirannya sudah dilakukan. Kok saya coba tarik mundur ke belakang juga, apakah pemblokiran ini sudah dilakukan terkait saat pembubaran Satgasus? Artinya kenapa keputusan Satgasus dibubarkan? Ada hal-hal keuangan yang sudah follow the money-nya sudah dilakukan oleh PPATK, Pak Natsir dan tim ini tentu saja kan. Makanya kemudian ujungnya, hilirnya adalah Satgasus dibubarkan. Begitu Pak Susno. Nah kemudian ini kalau bahasa Jawanya Pak Susno, ujuk-ujuk alias tiba-tiba nih, akhir-akhir ini, beberapa hari ini, atau tepatnya mungkin ya beberapa hari yang lalu lah, kemudian Kapolri menyatakan perintahkan untuk tumpas habis bandar judi dan siapapun yang menjadi backingnya termasuk di internal Polri. Tiba-tiba ini bicara soal judi kan. Kita juga ingat pernyataan kerajaan tadi Pak Susno. Ini kita publikan disuguhi informasi. Saya coba menyatukan ini Pak Susno. Bagaimana sudut pandang Pak Susno yang pernah menjadi kabar reskrim? Jadi begini, Pak Kapolri itu kan informasinya dari berbagai penjuru ya. Kalau sudah masuk ke Kapolri, itu informasi itu bukan lagi informasi sembarangan. Jadi apakah pembubaran Satgas itu karena diblokir rekening? Kita tidak tahu. Karena informasi yang masuk ke beliau macam-macam ya dari segala penjuru.
Termasuk dari dalam. Jadi kata orang ya intelijen itu apa namanya? Dinding bisa bicara, angin bawa berita. Gitu. Jadi oke lah kalau sudah Kapolri yang mengambil suatu keputusan itu berarti dia sudah di backup oleh informasi-informasi yang akurat. Nah begitulah. Nah, Pak Ponto, bagaimana Pak Ponto melihat frame ini, fakta-fakta yang terbaru aja lah ya Pak ya, beberapa waktu ini kan kita lihat Kapolri tiba-tiba muncul dengan hapus, berantas total bandar judi, kemudian termasuk siapapun yang menjadi backingnya, baik itu di internal Polri. Bagaimana Pak Ponto menjahit informasi yang muncul pembubaran Satgasus dan lain-lain? Kan beliau sudah membubarkan Satgasus kan. Satgasus itu tugasnya kan itu memberantas yang disebutkan tadi itu, mau judi online segala macam, kan itu tugasnya Satgasus. Betul, betul. Jadi jangan sampai dipikir orang dengan dibubarkannya Satgasus berarti judi online itu boleh, yang lain-lain itu boleh, bebas, nggak ada yang ngawasi lagi. Kan itulah sebabnya diperintahkan lagi, hajar itu barang itu ya. Bukan berarti dengan dibubarkannya Satgasus, barang-barang itu boleh tumbuh liar. Kan itu sebenarnya hanya untuk penekanan kembali, karena yang satu sebelumnya kan semuanya itu disatukan di Satgasus itu. Iya. Nah, Satgasus dibubarkan. Apakah ada yang salah dengan Satgasus selama ini? Dan yang ingin kita bicarakan itu, terus kalau memang ada yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab semuanya ini, pemain-pemain di dalam yang pernah menjadi oknum itu loh, Pak? Yang paling salah yang terakhir ya Sambo lah, dia yang terakhir. Jangan tanya yang lalu benar nggak ada masalah. Iya. Yang terakhir ialah Sambo yang paling salah. Dialah mendapat keuntungan dari itu. Dia Kadif Propam, dia Satgasus, dan dia jadi kaisar. Nah, kalau jadi kaisar itu ada kepercayaan itu di level selanjutnya dan lain sebagainya, itu apakah perlu di follow up? Lah, yang level-level di bawah ini kan patuh dan taat kepada Sambo gara-gara ada dua kekuasaan di tangan dia itu, sebagai Kadif Propam dan sebagai Satgasus. Nah, ini kan dipretelin semua, sudah dihabisin. Saya lihat itu dari Perkap Propam juga sudah dilepas, Satgasus juga sudah dilepas. Nah, ini belajar dari situ mungkin. Nah, tetapi dengan dilepasnya Satgasus itu dibubarkan bukan berarti pemberantasan terhadap judi online dan kawan-kawan itu selesai. Itulah yang ditekankan Kapolri sekarang. Itu lanjut loh ya. Dan itu dilaksanakan kalau sekarang sebelumnya terpusat kepada Sambo, sekarang ke masing-masing wilayah untuk melaksanakan itu. Kan itu sebenarnya yang terjadi sekarang. Kalau itu memang yang dibutuhkan, kenapa harus dibubarkan Satgasusnya, Pak Ponto? Ya karena sudah diketemukan banyak nggak benarnya. Kan itu. Bahwa dengan adanya itu, yang di atas satu bilang tidak, ke bawah kan tidak. Tapi kalau seperti sekarang, kalau yang membangkang misalkan Polda mana, ini yang di barat, yang di timur masih bisa jalan terus. Ya kan, jadi tidak bisa semua. Tapi kalau ada satu bilang tidak, semua tidak. Satu bilang semuanya. Tapi sekarang kan dikembalikan ke fungsi masing-masing Kapolda, ke wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan tugas itu. Ancaman itu kan ada terus, bukan tidak ada. Kalau kita ingat pernyataan dari kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua ya, Pak Johnson Panjaitan di minggu lalu, kalau kita bicara itu kan mengingatkan, saya tidak mempermasalahkan pembubarannya, tapi evaluasi pertanggungjawaban Satgasus selama ini, begitu Pak. Kemudian sekarang muncul juga dari Pak Mahfud MD soal benar nih ada geng nih, ada kekaisaran, ada kerajaan di dalamnya. Maksudnya begini Pak, kalau memang itu Verdi Sambo bertanggung jawab, memang itu sekarang sedang diproses kan, terkait pembunuhannya dan proses-proses lain pasti. Tapi bagaimana dengan yang lain, apakah cukup kita menyebut mereka karena dia patuh terhadap Sambo itu saja? Karena kan dia juga polisi loh Pak. Itu bisa dilihat, mana yang betul-betul di bawah kendali
Kaisar Sambo itu, dia ini kan bisa kelihatan mana yang langsung tiba-tiba bersihkan lingkungan itu, tapi mana yang hanya melaksanakan perintah karena memang itu tugasnya dia. Masih tukang sapu, kamu sapu itu ya, itu pel itu ya, itu nanti bisa kelihatan itu. Atau mana yang betul-betul penuh dedikasi, memang dia adalah bagian dari itu karena ada kekuasaan yang mengharuskan dia melaksanakan itu, atau dia melaksanakan itu supaya dia sendiri juga aman dan tentram, kan bisa kelihatan itu. Ya, Pak Susno. Mana yang Pak Susno, ini kan menarik. Pak Kapolri mengingatkan begitu, akan mencopot juga semua ya, menindak yang menjadi backing, oknum-oknum yang menjadi backing para bandar judi ini. Entah itu, ini kata-katanya nih, Kapolres, Kapolda, atau pejabat di Mabes, saya akan copot kalau itu terlibat begitu Pak Susno. Artinya ada kekesalan ya di dalam ini, dan artinya juga orang-orang bertanya, bukankah apakah Kapolri tidak bisa mengevaluasi Satgasus yang di bawah Sambo ini begitu Pak Susno? Begini, jadi Satgasus itu kan dibubarkan. Kemudian Satgasus jelas kenapa dibubarkan, karena Kapolri berdapat masukan dari masyarakat, masukan dari dalam, itu sudah nyeleweng gitu, sudah nggak benar jalannya. Sebagaimana dikatakan Pak Ponto tadi, jangan sampai Satgasus ini dibubarkan, kemudian pengawasan penindakan terhadap judi, terhadap penyelundupan, terhadap BBM, macam-macam lah itu kan, narkoba, ini justru para pelaku bersorak-sorai. Wah, yang koordinir kita, yang melindungi kita sudah bubar. Kalau gitu kita sebebas-bebasnya. Oh tidak, Kapolri memberikan stressing yang lebih kuat. Itu saya bubarkan, tapi kamu para Kapolda, para pemegang fungsi, kemudian para Kapolres, termasuk Kapolsek, kalau ketahuan kamu bermain judi, kamu saya copot gitu. Artinya fungsi yang selama ini bertugasnya rutin itu digiatkan lagi. Jangan kamu lalai, justru ikut bermain di daerah. Wah, yang ngawasi kita sudah nggak ada. Kapolri udah bubarkan. Yang dulu harus begini-begini nggak ada lagi. Oh, kita pesta pora. Tidak. Jadi jangan sampai ada euforia. Euforia, wah Satgas bubar, judi boleh, nyelundup. Itu. Jadi penekanan bahwa itu tidak boleh terjadi. Dan ancamannya sangat keras gitu. Mari kita saksikan nanti di lapangan. Harus diawasi oleh publik, media. Pak, itu kan ke depan ya Pak ya? Itu ke depan. Ke depan. Tentu saja tidak boleh dengan bubarnya Satgasus ini. Tapi penyampaian ini lebih kepada, kalau kita lihat gestur dari Kapolri, dengan mata yang terlihat marah betul. Marah karena kecewa begitu Pak Susno. Kalau ini boleh ditafsirkan sendiri ya. Marah karena kecewa. Ini pernyataan ini kok nada-nadanya bukan untuk ke depan, tapi kok bisa kalian melakukan ini sih kemarin-kemarin itu, gitu loh Pak Susno. Iya, bisa jadi. Apakah cukup Sambo saja yang bertanggung jawab, atau harus ada siapa lagi nih Pak yang? Ya kalau seandainya ya Mas Indra ya, seandainya selama ada Satgasus yang tadinya tujuannya baik memberantas itu, tapi justru menjadi pelindung. Para Kapolda, para Kapolres, dan lain-lain kan tidak bisa bertindak karena fungsi itu sudah diambil oleh Satgasus. Lah kalau demikian mungkin ya, daripada kita nggak bisa bertindak jadi penonton, ya udah kita bantu-bantu aja lah. Siapa tahu kecipratan. Sekalian ya. Sekalian. Jadi kan aman kan, sudah ada yang melindungi. Dan merasa kayaknya yang mimpin itu juga sangat superpower begitu ya maksudnya ya Pak. Polisinya polisi kok, kalau mereka nyeleweng berdasarkan judi, yang nindak itu kan propam. Tapi kok, nah jadi artinya ini kan sebagaimana Pak Sulaiman Ponto katakan tadi, ini stressing untuk kepala daerah. Kemudian ini juga kekesalan beliau. Loh kok aku dibohongi ya, katanya, kira-kira begitulah mungkin ya. Selama ini kamu bermain dengan aman gitu. Wah, sekarang awas loh. Nah, sekarang siapa yang bersalah ya? Pak Sulaiman katakan tadi ya, pucuk pimpinannya dalam hal ini siapa?
apakah Satgasus atau komandan Satgasus, kalau di militer namanya komandan ya. Kalau di polisi namanya kepala satuan tugas khusus itu. Siapa yang paling bersalah? Ya yang terakhir ya Pak FS. Dan juga sekedar tambahan, Satgas itu memang nggak boleh lama-lama. Itu kan temporer. Kalau kita anggap misalnya Polda, Polres itu memble, ya dibentuk Satgas. Tapi 3 dengan stressing kuat, pengawasan kuat, kalau sudah 3 bulan dia sudah normal kembali, ya dibubarin. Satgas itu bubar. Ya, kalau tidak, ya tadi akhirnya bersahabat akrab gitu kan. Yang tadi, nah, yang ngawasi dia, yang nindak dia. Jadi antara surga dan neraka itu dindingnya beda-beda tipis gitu. Ke surga dulu hari ini. Besok kok neraka lagi pesta ya? Kita ke neraka dulu sebentar. Pak Mansur Febrian, saya ingin tanya juga, kalau memang kemudian Brigadir J almarhum itu memang pernah ada di Satgasus ya, sebenarnya ini artinya juga mengetahui cukup lama dong sebenarnya kalau memang ada kesalahan-kesalahan seperti ini. Mungkin pernah ada cerita-cerita di dalam seperti itu keluarga atau bagaimana? Yang sebenarnya Brigadir J sendiri mungkin saja sudah merasa ini nggak benar dan harus tidak, tapi nggak punya kekuatan untuk melaporkan sampai ke atas karena yang menjadi pimpinannya juga disebut superpower. Mansur Febrian. Justru keluarga dan kami semua tahu bahwa almarhum ini termasuk dalam Satgasus itu setelah sudah viral di media. Ada loh di sini si almarhum ini dalam susunan Satgasus kan begitu kan. Nah, itu yang kami simpulkan bahwa almarhum ini berarti kan seseorang yang memang terpilih, bukan main-main. Sudah dipercaya di Propam sebagai ajudan Propam, pengawalan Propam, ditambah masuk ke Satgasus. Bahwa ada kesalahan-kesalahan yang Satgasus yang sekarang ini dibubarkan, tadi itu sebenarnya diketahui juga nggak ya? Pernah ada cerita nggak misalnya ke keluarganya, segala macam curhatan dari almarhum Brigadir Joshua ini? Tidak pernah ada. Tahunya adalah bahwa almarhum ini kerja baik di rumah Pak Freddy Sambo sebagai ajudan ibu dan bapak, dan sangat dipercaya oleh keluarga tersebut. Nah, terkait tahu si almarhum ini jadi Satgasus itu ya baru-baru kemarin gitu loh. Selebihnya nggak tahu. Tahunya kerja dengan Pak FS. Itu aja. Oke. Pak Natsir, kalau dari PPATK sendiri tadi kan Pak Natsir sempat menyinggung kalau misalnya sampai kayak urusan Crazy Rich bisa 10 layer tadi segala macam. Ini seolah-olah seperti mengkonfirmasi yang beredar, informasi beredar tentang kerajaan dengan strukturnya itu, Pak Natsir. Ya tentu kita terus bekerja, terus melakukan tugas fungsi kewenangan yang diberikan kepada PPATK dan terus memberikan sumbangsi buat bangsa dan negara kita ini. Enggak, artinya dalam kasus ini Pak, dalam kasus terkait dengan kematian Brigadir J, kemudian terkait dengan dugaan adanya kerajaan atau praktik mafia oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan lainnya, itu tetap akan dilakukan penyelidikan yang jauh lebih intensif kah atau seperti apa, Pak Nasir? Oh iya, pastinya seperti itu ya, lebih kuat lagi, lebih intensif lagi. Dan soal judi ini kan bukan soal yang baru. Kita sudah banyak mengungkap kasus-kasus judi yang dari mulai kecil dan sangat-sangat besar ya. Kalau kita lihat kasus binomo saja, ya kan, yang kita bisa blokir uangnya sampai 700 miliar pada saat tertentu ya. Itu kan 700 miliar. Iya kan? Dan kalau judi online ini per tahun itu bisa puluhan triliun. Dan itu sudah banyak atas kerjasama PPATK dengan Barreskrim, PPA lain seperti itu. Jadi tentunya kita terus memberikan hal yang terbaik buat bangsa ini, karena judi online ini maupun judi darat ya, itu sangat membuat sengsara masyarakat dan mengganggu juga makroekonomi bangsa ini. Artinya makanya kemudian Presiden pun juga ikut sangat marah dengan kasus. Iya. Jadi kalau Pak, karena ini masalahnya tidak hanya sekedar kemudian terkait pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, tapi ada kesalahan besar pengelolaan dalam
pemberantasan ini ya, judi online, judi darat, narkoba dan sebagainya. Iya, menyangkut langsung kesejahteraan kita sebagai anak bangsa. Saya mulai, tadi Pak Natsir sih sudah memberikan kesimpulan ya. Saya coba ke Pak Mansur Febrian dulu, Pak. Jadi dengan adanya yang baru ini kan salah satunya kan menuntut agar uang 200 juta rupiah segala macamnya itu ditelusuri untuk apa ditarik dan lain sebagainya, begitu kan. Motifnya apa nih kok diambil uangnya Yosua, begitu ya? Apakah ini nanti diharapkan bisa mengarahkan kepada motif nantinya, di ujungnya adalah motif kenapa almarhum Yosua dibunuh, begitu Pak Mansur, atau bagaimana? Nah, baik. Tentunya ketika sudah penelusuran itu ditemukan muaranya, ya kami mengharapkan uang tabungan tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga. Nah, itu tentunya harus dikembalikan. Nah, kecuali ditemukan hal-hal yang memang mengarah kepada motif-motif negatif, itu kita dengan sukarela mengembalikan kepada negara. Jadi jangan sampai almarhum ini sudah meninggal dengan cara-cara keji, penuh dengan luka, harus membawa nama yang buruk. Oleh karenanya beberapa kali kami memohon kepada Pak Kapolri, Pak Jokowi, supaya nama baiknya dibersihkan. Karena ini korban daripada kekuasaan, kalau saya sampaikan. Dan ini yang kami harapkan juga menjadi momen, betul-betul menjadi momen Polri, supaya darah dari almarhum ini tidak sia-sia. Supaya Polri ini betul-betul dibersihkan daripada kroni-kroni atau oknum-oknum yang sangat meresahkan masyarakat dan justru malah membuat masyarakat malah tidak percaya dengan Polri. Ini Polri milik kita semua loh, bukan milik salah satu orang. Nah, oleh karenanya kami berharap siapapun yang terlibat dalam hal ini dibersihkan, dicopot dan dipecat secara tidak hormat. Ini supaya menjadi momen atau menjadi acuan di kemudian hari tidak terjadi lagi hal keji seperti ini. Sudah waktunya restorasi yang betul-betul tegas dari Bapak Kapolri. Ini momen yang sangat menentukan ke depannya Polri supaya masyarakat percaya lagi. Kalau dari sudut pandang Mas Mansur Febrian sendiri melihat instruksi Kapolri yang mendadak baru-baru ini soal untuk berantas semua judi online maupun darat dan termasuk seluruh backingnya, nggak peduli itu Kapolres, Kapolda, dan pejabat tinggi di kepolisian, itu kata-kata Kapolri itu. Tanggapan dari kuasa hukum almarhum Yosua seperti apa kira-kira melihat? Tanggapan dari saya pribadi, saya acungi 2 jempol dan sangat luar biasa. Ini Pak Kapolri sudah sangat gerah dengan apa yang disampaikan masyarakat. Karena masyarakat selama ini mengadu seolah-olah mungkin disepelekan. Inilah momen, saya katakan tadi, inilah momen Pak Kapolri untuk pembersihan. Karena judi ini yang seperti tadi disampaikan sama Pak Nasir ini sangat merugikan masyarakat dan sangat miris kalau misalnya kita terjun ke lapangan ini. Ada yang sampai jual rumah loh gara-gara judi online. Dan ini harus betul-betul diperhatikan. Semakin merebaknya kasus pidana, dalam hal ini mungkin pencurian, begal, segala macam, itu karena apa? Ujung-ujungnya mereka untuk pasang judi online. Untuk slot segala macam. Makanya yang mengorbankan dirinya sebagai menjadi kurir narkoba, mungkin menjadi pencuri segala macam. Karena korban ini loh. Judi ini sangat luar biasa dampak negatifnya. Ini harus betul-betul diberantas secara tuntas. Kalau memang ada yang terlibat oknum-oknum kepolisian, jangan ragu dan jangan segan pecat secara tidak hormat. Polri ini ada 420.000 lebih personil. Pasti di salah satunya ini masih banyak yang berpemikiran maju, positif, dan ingin membangun negara ini dengan baik. Jadi jangan pertahankan lagi dengan alasan-alasan, oh ini prestasi, contoh kita kemarin kasus Brotoseno. Kalau misalnya masyarakat dan media ini tidak bersuara, mungkin dia masih stay di situ. Hukum ini mau dibawa kemana kalau seperti ini? Saya soroti lagi kasus Napoleon Bonaparte. Sudah dijerat, sudah ingkrah dengan putusan pidana, ancamannya lebih dari 5 tahun. Kenapa tidak dipecat sampai hari ini? Ini juga evaluasi untuk Polri. Jangan main-main dengan penegakan hukum. Jangan hanya tegas kepada masyarakat kecil ke bawah, tapi kepada institusinya sendiri yang melanggar ini ada hierarkis, ada psikohierarkis, ada psikopolitis. Hilangkan ini semua supaya masyarakat lebih percaya. Ini seperti yang disampaikan Pak Mahfud, ada psikohierarki dan psikopolitis ya. Ini harus dihilangkan, nggak bisa seperti ini terus. Bagaimana masyarakat akan percaya terhadap hukum apabila penegakan hukumnya atau penegak hukumnya ini pada bobrok?
Gitu loh. Mau kemana kita mengadu masyarakat ini? Misalnya kejadian kasus misalnya yang pelanggaran oleh kepolisian, kita adukan kepada polisinya polisi. Ternyata polisinya polisi melakukan tindakan di luar norma hukum, di luar apa namanya? Ya juga melakukan ketentuan pidana lah ya. undang-undang gitu loh. Jadi kemana lagi kita mengadu? Maka dari awal kita selalu berteriak-teriak supaya kami dapat perlindungan daripada TNI Polri, ya TNI untuk memantau ataupun untuk di apa? Kenapa kok minta perlindungan TNI, kenapa? Iya, karena menurut hemat kami untuk saat ini kami percaya terhadap hal tersebut gitu loh. Karena yang seharusnya melindungi kami sebagai masyarakat ini justru melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Ini yang harus dibereskan. Kalau memang pengen masyarakat ini percaya kembali, pulih kembali, buktikan potong atas ini. Ketika ekor tidak bisa berpotong atasnya, kan begitu. Bereskan semua. Bereskan semua. Tidak ada lagi kubu-kubuan di dalam Polri. Polri hanya satu. Ketika ada bawahan Pak Kapolri yang bertindak macam-macam, tindak pecat, ganti yang lain. Kan sudah itu sekarang, yang Propam sudah dipotong tuh oleh Kapolri. Oleh karena, kemudian apabila memang ada bentukan lagi Satgasus lagi, perlu ada yang dipotong lagi nggak menurut Pak Febrian? Iya, kalau yang terlibat harus dipotong tentunya, karena ini sudah menjadi benih, menjadi jamur. Kalau ini memang tidak digosok tuntas, ini akan tumbuh lagi. Ini harus dituntaskan. Baik. Betul-betul untuk bersih-bersih Pak Kapolri, dan kita harus dukung penuh. Sekarang saya ke Pak Ponto ya. Pak Ponto, kalau tadi kemudian ini dikatakan menjadi momentum, ya kan? Kemudian ada tidak sekedar ini menjadi persoalan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua saja, ini sudah menjadi berkembang ke arah yang jauh lebih besar ya. Pembubaran Satgasus dinilai yang superpower itu disalahgunakan, artinya tidak hanya mungkin dilakukan di bawah seorang Sambo saja, ada nama-nama besar lain yang di benak publik ini pasti juga ikut terlibat. Nah, apakah ini akan mampu atau harusnya Kapolri akan mampu menguak ini ke publik juga? Siapa-siapa orang besar lagi yang lainnya yang terlibat dalam yang disebut sebagai kekaisaran Sambo ini, Pak Ponto? Ya harus mampu. Harus mampu. Karena apa? Masalahnya ini yang terkait dengan kekaisaran Sambo ini tidak hanya dia melanggar kode etik, tapi banyak dipidananya. Ya. Karena pidananya kan mau tidak mau, suka tidak suka harus dipublikasikan. Ya. Jadi tidak bisa bersembunyi, ini hanya di kode etik saja. Tapi ini banyak dipidana, sehingga mau tidak mau suka tidak. Ya, ini kan sudah terlanjur disampaikan oleh Pak Menteri, bukan pengamat loh yang ngomong ini, Pak Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas sebenarnya kan, ke publik ada seperti submabes, ya kan, ada kerajaan sendiri kuat ini kan yang mampu melakukan hambatan-hambatan. Nah, karena sudah diberikan informasi ini ke publik, nanti maksudnya gini, publik jangan-jangan nggak terbongkar juga ini sebenarnya. Jangan-jangan paling cuma jadi teaser saja ke publik ada kerajaan, tapi nggak terbongkar siapa aja selain Sambo, begitu Pak Ponto. Nah, nanti kan bisa kelihatan setelah Sambo ini orang-orang yang di belakang apa pekerjaannya atau apa bagiannya di dalam memuluskan pekerjaannya sang kaisar ini kan kelihatan, pasti akan kelihatan. Siapa yang akan menahan, siapa yang tidak. Kenapa kamu laporkan, siapa yang nyuruh, ini kan akan pasti kelihatan. Apalagi kalau dia sudah digeser ke pidana, itu tambah kelihatan, karena begitu di pidana itu akan lebih detail daripada di etik. Di etik banyak penyelidikan, banyak urusan orang intelijen di sana kan. Apalagi PPATK juga turun tangan Pak Ponto ya. Follow the money banyak. PPATK turun tangan, semua turun tangan. Kenapa? Karena ya kita bilang tadi bahwa Polri ini milik kita. Jangan sampai Polri ini dikuasai oleh para mafia itu tadi. Kita harus selamatkan Polri dari kekuasaan para mafia ini. Ya. Nah, dengan inilah tugas kita sekarang, kita awasi. Mana lagi yang masih ada sisa-sisanya? Lalu harus bagaimana? Ya betul dibilang Pak Susno tadi. Kalau pengawasannya itu bagaimana supaya dia tidak tumbuh liar? Kalau respon dari kepolisian sejauh ini sih Pak terkait dengan soal kekaisaran Sambo ini kan baru mengatakan yang sifatnya normatif dan menyatakan bahwa kita masih fokus terhadap dugaan pembunuhan berencana itu masih di situ
begitu Pak. Tidak kemudian belum terlihat pernyataan yang ingin memfollow up ini begitu Pak Ponto. Bagaimana menurut Anda Pak Ponto? Ya memang Pak, itu normatif aja, memang sampai di situ dulu, karena dia masih berhitung-hitung. Nanti saya sudah ngomong, tahu-tahu aku jadi bagian dari situ kan, kacau juga kan. Nah, jadi kan karena kita nggak tahu ini bisa air mengalir sampai jauh kan, nggak ngerti. Jadi lebih baik normatif aja dulu. Oh gitu. Nanti sambil melihat-lihat dulu. Jangan-jangan pernah nerima duitnya gitu maksudnya. Lah, kan lagi gitu-gitu dulu ada di mana ini. Jadi sekarang semua yang ada di situ itu sedang membeku, sedang menghitung-hitung kembali. Saya pernah apa ya. Sejauh mana ini pernah. Jadi ini tidak ada saling percaya ini di dalam. Ini saling lirik-lirikan ini. Ini siapa ini? Siapa bilang apa ini? Ya itu yang dikhawatirkan publik Pak. Pertanyaan saya itu sebenarnya lebih pada kekhawatiran publik ya, yang membacanya ketika sudah dijembrengkan ada ini, tapi loh kekaisaran tuh mana? Ininya lagi mana? Oke, kaisarnya Sambo misalnya disebutkan begitu. Apakah tidak ada yang di atasnya Verdi Sambo? Ataukah siapa yang setara dengan Verdi Sambo yang juga membantu memperkuat sehingga, karena super power itu kan nggak mungkin sendiri Pak Ponto. Ya pasti. Nah, kan bisa kelihatan nanti dalam persidangan, dalam itu kan kelihatan siapa berbuat apa. Nah sekarang tergantung bagaimana jaksa. Jadi kan tidak mungkin dia juga berjalan sendiri. Ada penuntutnya nanti bagaimana. Kita juga bagaimana bertanya juga, masyarakat sipil ini bertanya-tanya. Yang peluk-pelukan itu bagaimana, kira-kira sudah tahu atau apa. Kan itu banyak yang kita bisa pertanyakan. Yang maksudnya gimana Pak Ponto? Itu kan. Yang peluk-pelukan maksudnya gimana Pak Ponto? Hah? Yang peluk-pelukan, tangis-tangisan itu kenapa? Kan bisa ditanya-tanya kenapa ya waktu itu tangis-tangisan, ada hubungan apa kan itu? Oh, di awal kasus ya? Iya, di awal kasus kan ada waktu itu kan kita sudah bahas awal-awal itu kan. Mengapa kok tiba-tiba ada yang peluk-pelukan, tangis-tangisan? Nah, padahal itu ada pembunuhan di rumahnya dia. Nah, itu kan sebenarnya. Tapi yang pasti memang harus dibongkar jaringan-jaringannya, tidak bisa cukup Sambo saja. Pak Ponto sepakat soal itu ya Pak Ponto ya? Oh ya sepakat, ya semuanya yang terlibat dari itu harus dibersihkan. Kita harus selamatkan Polri dari cengkraman para mafia ini, karena Polri dan mafia itu adalah milik kita. Dan Polri tidak akan pernah runtuh apabila mafia-mafia itu dicabut, dibuang semua. Dia malah akan tumbuh subur dengan baik sesuai harapan masyarakat. Gitu. Oke, baik. Pak Susno mungkin sebagai penutup seperti apa Pak Susno? Pertama, sudah full Pak Ponto tadi katakan, Pak Nasir, kemudian Pak Mansur, ya jadi kita melihat ya apa yang dikatakan Pak Mahfud bahwa di dalam itu ada paksi-paksi, ada kotak-kotak, ada kerajaan, ya begitu. Nah, oleh karenanya, karena ada kerajaan, ada paksi, ada kotak, jadi Kapolri itu perlu dukungan, perlu backing ya untuk berbuat ke dalam. Jadi sekarang kan Presiden sudah full power mendukung Kapolri dan mempercayai Kapolri. Pak Mahfud juga gitu, dengan teori dia melemparkan informasi keluar supaya publik pun membackup, mendukung. Nah, jadi artinya tentunya memancing ikan jangan sampai airnya keruh. Ya pelan-pelan. Saya yakin data sudah masuk ke Kapolri. Oh, yang di atas Sambo begini. Oh, yang level Polda begini. Ada semua itu. Karena Polri kan organnya kan ada. Nah, tinggal nanti momentum yang tepat Kapolri pasti akan bersih-bersih. Ini momentum yang paling tepat. Nah, apakah mereka diseret ke ranah hukum bagi yang sudah terlibatnya dalam? Apakah digeser jabatannya, dikasih yang baru gitu kan. Nah itu strategi Kapolri, tidak mungkin dia hari ini juga copot yang ini, copot ini, nanti kan kacau di polisi. Ya, itu strategi. Jadi Pak Susno, sebenarnya kekhawatiran publik yang melalui pertanyaan-pertanyaan saya tadi, dijawab sebenarnya jangan khawatir. Sebenarnya Kapolri, pemerintah sudah tahu, Presiden sudah tahu, tinggal ini justru dilempar ke publik untuk mendapatkan dukungan publik Pak ya. Artinya akan benar-benar terbongkar ini sampai jaringan-jaringannya Pak ya. Iya kan Pak Mahfud itu kan sepanjangan tangan Presiden, dia katakan sudah ada ini kan bersih-bersih. Nah bersih-bersih itu mulai dari mana? Pertama kan
nonaktif beberapa orang, habis nonaktif copot jabatan, habis copot jabatan dirumahkan, habis itu periksa-periksa, tapi kan tidak selesai sampai di sini kan. Nanti saya yakin kalau ini mungkin berkas sudah dilimpahkan ke jaksa, Kapolri tidak terlalu dipusingkan tiap hari ini, dan dia akan bersih-bersih lebih besar lagi. Mungkin sampai ke daerah dia bersihkan, tapi tetap backup kita, dukungan publik ini perlu sekali. Karena apa? Yang di dalam itu mungkin sudah terlalu kuat. Katanya Pak Mahfud kan kuat sekali, katanya, kekaisaran, istilah dia kan kekaisaran. Ya jadi Kapolri jangan dibiarkan sendiri gitu. Karena Kapolri niatnya bagus, institusi kita harus perbaiki. Katanya Pak Ponto tadi, jangan segan kita mengkritik, tapi yang sifat membangun. Siapa lagi kalau bukan kita? Polri itu milik kita. Kalau kita tidak perbaiki sekarang, ya mungkin anak kita, cucu kita, kalau kita masih panjang umur, diri kita sendiri yang akan kena, gitu kan? Betul. Ya kita perbaiki. Nah, bagaimana memperbaikinya? Polri tidak boleh resisten, karena Polri ini bukan milik mereka, milik rakyat, milik kita. Yang dirikan kita, yang ngasih kewenangan itu kita, yang ngasih kewenangan itu. Melalui DPR, lahirlah undang-undang, ini kewenangan Polri. Yang memberi duit juga kita dari pajak kita. Nah, makanya kita harus atur. Kita ingin membentuk Polri kita itu seperti apa. Nah, kita lah. Kalau kita diam saja, artinya kitalah yang merusak Polri itu. Kita kritisi, tapi kritisi dengan kayak Pak Ponto tadi, Pak Nasir dan sebagainya. Itu kan Pak Mansur, kita beri jalan ini yang terbaik, ini yang terbaik. Saya lebarkan sedikit pertanyaan, cuman buat kisi-kisi aja Pak. Bahkan ini sempat ada kritik, ini menjadi momentum, harusnya kepolisian itu seperti yang terjadi di TNI, di bawah kementerian begitu. Kalau Pak Susno pendapatnya kayak apa ini? Kalau saya, itu kan ada dua ya, reposisi dan reformasi. Nah, reposisi itu kan menempatkan. Itu bukan prioritas, walaupun nanti itu penting juga ya. Prioritas pertama kita adalah memperbaiki, karena harus ada pengawas dulu lah. Kemudian harus ada aturan dulu. Aturan penggunaan senjata api, aturan penggunaan kewenangan, aturan memeriksa yang salah, mulai dari Kapolri sampai ke bawah, aturan menyidangkan, aturan memberi sanksi. Itu dengan, kalau belum sempat undang-undang, dengan peraturan pemerintah. Nanti baru diatur dengan undang-undang. Nah, dan itu tidak cukup hanya di pusat, karena kewenangan itu kan ada di daerah, ada juga di level provinsi, ada juga di level Polres sampai ke Polsek. Nah, itu harus diisi oleh orang-orang yang integritasnya bagus, independen, dan tidak orang dalam. Baik, nah, oke. Ya. Ini bisa menjadi momentum lah ya, nanti kita bisa lanjutkan Pak Susno untuk apa kedepannya perkembangannya seperti apa. Satu lagi, sedikit satu lagi silakan Pak Susno. Ya. Saya katakan tadi itu yang lebih penting, prioritas pertama kan. Prioritas kedua, kenapa saya katakan itu yang penting daripada meletakkan Polri di bawah kementerian? Perlu dipikir juga. Nah, kalau dia di bawah kementerian harus betul-betul kementerian yang netral. Karena rata-rata menteri ini kan pakai jaket. Jaket partai. Iya, merah, kuning, biru ini. Nah, lebih parah lagi, nanti jadi alat politik nanti. Nah, jadi harus dipikir itu. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus dicarikan yang betul-betul tidak disalahgunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti kita juga berharap yang pasti dari PPATK yang belum bisa belak-belakan kali ini ya. Memang tidak boleh belak-belakan. Tapi kita percaya betul nih Pak Natsir, PPATK akan membongkar hasil dari follow the money, karena terbongkarnya jaringan kerajaan yang disebut kerajaannya Sambo di internal kepolisian ini bisa benar-benar membongkar Pak Natsir. Sedikit saja penutup Pak Natsir, silakan Pak. Ya tentu dengan dukungan dan doa kita semua ya, apa yang kita lakukan itu bisa berhasil secara baik. Dan walaupun itu 10 layer Pak ya. bisa Pak. Nah, itu udah banyak kita buktikan ya. Nah, kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ya, untuk mengembalikan marwah dari Polri itu sendiri. Dan saya kira kita harus bantu sekuat mungkin. Terima kasih. Dengan segala kuatannya PPATK. Oke, baik, kita harapkan memang ini semua terbongkar tuntas kalau sudah dilemparkan ke publik bahwa ada kekaisaran atau kekuatan tersendiri atau geng sendiri. Kalau Pak Ponto bilang itu ada mafia di internal Polri, maka sebaiknya juga harus
bongkar tuntas, tidak ada lagi yang namanya mafia di tubuh Polri. Tapi ini diungkapkan juga ke publik siapa-siapa saja yang terlibat di sana, sehingga publik pun terjawab dengan informasi yang sudah awalnya diberikan oleh pemerintah sendiri ya. Baik, terima kasih atas waktunya yang sangat panjang ini, Mas Mansur Febrian, Terima kasih, Pak Indra. Natsir Konga, Pak Soleman Ponto, dan Pak Susno Duaji. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi diskusi kita di Crosscheck edisi akhir pekan kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua tentu saja. Kita kawal terus perkembangan kasus pembunuhan dari Brigadir Yosua ini dan juga kasus-kasus lain yang menyertainya, apakah itu pembubaran Satgasus, apakah itu terkait adanya dugaan kerajaan geng tersendiri di internal Polri, yakni Kerajaan Sambo. Kita nantikan perkembangan berikutnya. Terima kasih untuk menyaksikan Crosscheck edisi kali ini. Saya Indra Maulana, sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.